Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan bagian part 1 kemarin, yaitu membahas tentang soal OSN tahun 2016 sebagai persiapan KSN di tahun 2020 ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Oke, nomor 11, pegas dengan konstanta pegas 600 Newton per meter. Ini langsung aja kita buat ya. Diketahui konstanta pegas, lambangnya K, 600 Newton per meter. Digantungi beban sehingga pegas terregang sepanjang 20 cm. Jadi peregangan ini kita bisa lambangkan dengan delta X, pertambahan panjang pegas 20 cm. Dan langsung lihat ini cm tidak standar, berarti kita harus rubah menjadi SI dibagi 100, 0,2 meter. Yang ditanya, berapakah energi potensial pegas, EP dari pegas? Oke, untuk jawabannya, rumus dari energi potensial pegas adalah setengah kali K kali delta X kuadrat. Itu rumusnya ya. Rumus untuk energi potensial pegas. Nah, jawabannya berarti setengah dikali K, K-nya adalah 600, dan delta X-nya adalah 0,2 meter. Ini kalau kita jadikan bilangan berpangkat jadinya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Dan kalau dikuadratkan berarti nanti menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, 4 ini boleh dibagi dulu. 6 dibagi 2 adalah 3. Ini 10 pangkat min 2 dengan 100 ini juga habis. Sisanya nanti 3 dan 4. 3 kali 4 adalah 12. Karena kita menggunakan satuan SI, berarti satuan dari energi adalah Joule. Oke. Jadi jawabannya C. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 12. Benda yang masanya 0,5 kg terikat di salah satu ujung pegas. Kita langsung aja buat diketahui M sama dengan 0,5 kg. Benda itu bergerak dengan amplitudo A sama dengan 4 cm. Konstanta pegas diketahui 1000 Newton per meter. Maka energi kinetik pada saat benda itu 2 cm adalah yang ditanya. Berapakah energi kinetik pegas di saat simpangan bendanya adalah 2 cm. Y-nya sama dengan 2 cm. Ya. Ingat, ini cm harus kita rubah dulu menjadi meter atau dalam SI karena semua satuannya dalam satuan SI juga, Joule, kilogram, Newton per meter. Berarti ini kita rubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini juga begitu ya. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, maka jawabannya energi kinetik rumusnya adalah setengah kali K dalam kurung amplitudo kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke, ini untuk rumus penyelesaian soal nomor 20. Sip. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini sama dengan setengah kali K-nya adalah 1000 dalam kurung 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke, kita langsung aja ya. Berarti 16 kali 10 pangkat min 4 dikurang. Y dikuadratkan berarti 2 kali 2-nya adalah 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Oke, 2 setengahnya dari 1000 berarti ini 500. Dan 16 kurang 4 ini adalah 12 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau ada berpangkat begini yang sama, maka angka depannya bisa kita kurangkan langsung. 16 kurang 4. Ini dikali ya. Oke. Di sini ada 10 pangkat min 4 dan ini ada 100. Berarti ini bisa kita coret. Sisanya ini 10 pangkat min 2, ini habis. 5 kali 12 adalah 60.
kali 10 pangkat min 2 Joule. Atau 60 dibagi 100 sama dengan 0,6 Joule. Dengan demikian jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut soal nomor 13. Soal nomor 13, bola bermasa 0,6 kg. Kita langsung buat diketahui. M sama dengan 0,6 kg. Jatuh dari ketinggian 5 meter. Berarti hanya sama dengan 5 meter. Percepatan gravitasi diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Maka pada saat berada di ketinggian 3 meter, energi mekanik bola tersebut adalah yang ditanya, berapakah energi mekanik di saat ketinggiannya 3 meter. Oke, jawabannya, jadi ibaratnya ada bola nih, jatuh pada ketinggian 5 meter. Pas di ketinggian 3 meter di sini ya, 3 meter, berapa nilai energi mekaniknya? Kan itu yang ditanya ya. Di sini berapa? Tentunya menurut hukum kekekalan energi mekanik, kalau ini EM1, ini EM2, maka tentu EM1 sama dengan energi mekanik di kedua. Energi mekanik di pas ketinggian 5 meter tentu sama dengan energi mekanik di ketinggian 3 meter. Kalau gitu EM2-nya ya sama dengan EM yang pertama tadi di atas. Dan di atas energi mekaniknya adalah sebesar energi potensial saja. Kenapa? Karena di awal dia belum punya kecepatan. Karena di sini dibilang jatuh. Jatuh berarti dia tidak memiliki kecepatan awal. Dalam artian energi mekaniknya hanya sebesar energi potensial yang pertama. Itulah energi mekanik yang kedua yang ditanya ini. Maka kita bisa balik nulisnya, EM yang kedua berarti senilai dari M kali G kali H yang pertama. Yaitu 0,6 kali 10 kali 5 meter. 0,6 kali 10, 6 kali 5 berarti 30. Satuannya J, Joule ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut soal nomor 14. Sebuah benda berada di bidang miring yang licin. Posisi vertikal pada benda terhadap bidang miring adalah 1 meter. Mula-mula benda ditahan diam lalu dilepaskan. Benda bergerak menuruni bidang miring. Sampai di dasar bidang miring, benda bergerak horizontal di bidang yang kasar, lalu berhenti. Jika massa benda 50 gram dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, besar usaha yang dilakukan gaya gesek antara benda dan bidang horizontal adalah. Oke, untuk membantu ini kita bikin ilustrasinya gini ya. Ada bidang miring, terus nanti bidang datar, horizontal. Ketinggian dari bidang miring ini adalah 1 meter. Nah, bendanya di sini awalnya ditahan. Berarti kecepatan mula-mulanya tentu tidak ada. Ya, 0 meter per sekon. Atau di sini energi kinetiknya sama dengan 0. Tentunya di sini punya EM ya, energi mekanik ya. Kita anggap nih EM1. Nanti begitu sampai di bawah, tentu dia memiliki energi mekanik 2. Dan menurut hukum kekekalan energi mekanik, berarti EM1 sama dengan energi mekanik ke-2. Nah, karena bidangnya licin, ini tidak masalah, tidak ada gaya gesek. Tapi dari yang bidang yang horizontal ini, dia mengalami gaya gesek. Sehingga nanti bendanya di sini berhenti. Nah, kenapa berhenti? Karena dia memiliki gaya gesek atau friction. Gaya gesek ini nanti menghasilkan usaha, ya. Ini menghasilkan usaha oleh gaya gesek. Nah, tentunya logikanya begini. Untuk sampai dia berhenti dibutuhkan usaha gaya gesek yang harus sama besar dengan berapa energi yang dimiliki di awalnya. Berapa energi yang dimiliki di awal berarti tentu nanti EM2 ini harus sama dengan
usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Jadi itu kuncinya. Jadi untuk penyelesaiannya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Gaya gesek itu harus sama dengan energi mekanik yang dimiliki oleh bola. Energi mekanik yang dimiliki oleh bola itu bisa kita cari dari energi mekanik saat dia berada di ketinggian 1 meter. Berarti ini sama dengan M kali G kali H. Jadi M-nya adalah 50 gram. Kalau kita rubah 50 gram berarti 50 per 1000. Kali gravitasinya 10 dan ketinggiannya 1. Oke, kita coret yang bisa dibagi. Ini juga bisa dibagi. 5 bagi 10 berarti setengah atau 0,5 Joule. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah D. Ya, sebetulnya soal ini mudah, tapi menganalisanya yang penting. Jadi logikanya diulangi lagi. Untuk supaya berhenti dia membutuhkan usaha gaya gesek. Berapa usaha gaya gesek yang dibutuhkan? Tentu sebesar berapa energi yang dimilikinya mula-mula. Kalau kita lihat energi yang dimiliki mula-mula itu berasal dari energi mekanik saat dia berada di puncak. Yang mana energi mekanik yang dimiliki di puncak sama dengan energi potensialnya, yaitu M kali G kali H. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Aliran air dengan laju 5 meter per sekon menggerakkan turbin generator listrik mini sehingga menghasilkan listrik 32 watt. Jika efisiensi proses transformasi energi itu 80% dan massa jenis 1 gram per centimeter kubik, maka debit air tersebut adalah, untuk membantunya kita buat yang diketahui. Pertama adalah laju V, 5 meter per sekon. Menghasilkan daya P, 32 watt. Efisiensi, lambangnya gini, efisiensi 80%. Efisiensi artinya nggak semua energi itu yang ditransformasi. Cuma 80% energinya yang dirubah ya, itu maksudnya efisiensi. Massa jenis itu lambangnya Rho. Ini tanpa diketahui di soal pun kita harus sudah tahu bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Ya, centimeter kubik. Nah, yang ditanya berapa debit air? Mungkin kamu belum belajar debit air itu lambangnya Q ya. Q. Nah, sebagai informasi tambahan, Q ini rumusnya bisa berasal dari volume yang mengalir setiap satuan waktu, ya, V per T. V-nya tapi di sini adalah volume, bukan kecepatan ya. Jadi debit air itu adalah ukuran berapa volume air yang mengalir setiap satuan detik atau setiap satuan waktu. Oke, kita kembali ke sini. Maka jawabannya, kita perlu menerjemahkan di sini aliran air dirubah menggerakkan turbin. Berarti air yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Dirubah menjadi energi listrik karena dia menggerakkan turbin. Hanya saja di sini dibilang efisiensi proses transformasi ini adalah 80%. Berarti yang kena efisiensi di sini adalah energi kinetiknya dari air. Berarti di sini 80%, 80 per 100 dari energi kinetik kan setengah kali M kali V kuadrat ya. Sama dengan energi listrik adalah daya dikali waktu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita pindah ke sebelahnya. Kita sederhanakan angkanya. 80 dibagi 100, coret 1, 8 dibagi 2, ini berarti 4. Berarti ini 4 per 10 ya, atau 0,4 dikali M. Masanya ini belum tahu, kali M dulu, oke. Dikali V kuadrat, 5 kuadrat berarti 25. Sama dengan P-nya adalah 32 watt. Dan T-nya belum tahu waktu. Oke, di sini ada M dan T. Apa ya hubungannya dengan Q? Padahal yang ditanya Q. Ini soal yang membutuhkan beberapa persamaan. Ada satu lagi persamaan, kita harus merubah massa ini. Dimana kita tahu bahwa Rho itu kan M per V.
Jadi kita pikirkan apa hubungannya MT sama rho ini, karena rho belum kepake. Kalau rho sama dengan M per V, berarti M bisa kita rubah menjadi rho dikali V. Tapi V-nya adalah V volume ya, bukan kecepatan. Untuk membedakan kita kasih lambang seperti ini ya V-nya. Kalau gitu M sama dengan rho kali V. Kalau kita masukkan ke sini, berarti nanti 0,4 M-nya diganti dengan rho dikali V, V-nya volume, dikali 25 sama dengan 32 kali T. Oke, di sini udah hampir kelihatan. Rho-nya sudah tahu nih 1, tapi ini gram per centimeter kubik. Kalau ini kita gunakan satuan dalam SI, ini cukup dikali 1000 ya. Rho dari CGS ke MKS itu kali 1000. Jadi ini 1000 kilogram per meter kubik. Ini ringkasnya seperti ini triknya ya. Jadi ini nanti diganti 1000. Nah, apa kaitannya dengan V dengan T? Ini kita lihat yang tadi. Q kan V per T. Artinya kalau T ini kita pindahkan, kita sebentar. Kalau T-nya kita pindahkan, nih, kalau T-nya dipindahkan ke sini, kan menjadi V per T. V per T itu adalah debit air atau Q. Maka kalau kita ganti persamaannya menjadi gini nanti. 0,4 dikali 1000 dikali volume per T dikali 25 sama dengan 32. Oke, supaya lebih sederhana kita kalikan sini 0,4 kali 1000 adalah 400. 400 kalau kali 25 ini Q, V per T-nya adalah Q ya. Ini 4 kali 25 kan 100 tambah nolnya 2 berarti 10 pangkat 4 sama dengan 32. Berarti Q-nya adalah 32 kali 10 pangkat min 4. Satuannya meter kubik per sekon. Nah, sedangkan jawabannya kan dalam liter per sekon. Meter kubik kalau dijadikan liter itu dikali 1000. Berarti dikali 1000 sisanya min 1 menjadi 3,2. Jadi jawabannya Q-nya sebesar 3,2 liter per sekon. Ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Jawabannya untuk ini adalah C. Ya, jadi ada ketentuannya tadi ini. 1 gram per centimeter kubik adalah 1000 kilogram per meter kubik. Dan meter kubik kalau dijadikan ke liter berarti dikali 1000. Oke, kita lanjut juga soal nomor 16. Sebuah benda dilontarkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Setelah 8 detik, benda itu kembali ke permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka laju awal dan ketinggian maksimum yang dicapai benda tersebut berturut-turut adalah. Buat dulu yang diketahui. Dari permukaan tanah sampai dia kembali ke tanah, berarti waktunya untuk mencapai tinggi maksimum adalah separuhnya. Ya. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah setengahnya dari 8 detik. Berarti 4 sekon. Jadi batu ini dilempar ke atas. Ini turun lagi ke bawah kan butuh 8 sekon. Berarti untuk sampai ke atas ini saja cuman 4 sekon. Gravitasi diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Ya, percepatan gravitasi diketahui segitu. Kemudian laju yang ditanya ada 2. Yang ditanya adalah berapa kecepatan mula-mula V0 dan satu lagi berapa ketinggiannya hanya. Oke. Untuk jawabannya kita bisa menggunakan persamaan di GL BB. Karena geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena dia melawan percepatan gravitasi. Oke. Analisanya begini. Kalau dia mencapai titik maksimum, titik puncak, ini berarti kecepatan akhirnya sudah tidak ada atau 0. Karena yang menyebabkan benda ini tetap ke atas adalah memiliki kecepatan. Selama dia memiliki kecepatan, dia terus bergerak ke atas. Dan ketika dia mencapai titik puncak, berarti dia sudah tidak memiliki kecepatan. Berarti kecepatan akhirnya adalah 0, VT-nya 0. Ya.
Baik, kita masukkan ke sini, berarti kita pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Kenapa dikurang? Karena dia melawan gravitasi, berlawan arah dengan arah gravitasi. VT-nya itu 0. V0-nya ini yang mau dicari. Gravitasi ini 10. T-nya kita pakai 4. Berarti 0 sama dengan V0 dikurang 40. Min 40-nya pindahkan ke sini. Berarti min 40 sama dengan V0. Dalam artian begitu, berarti V0-nya adalah min 40 meter per sekon. Bukan min, sorry. Berarti ini positif ya, karena dia sudah pindah. Jadi kecepatan awalnya adalah 40 meter per sekon. Dan berapa ketinggiannya? Kita bisa pakai rumus yang satu lagi. H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini rumusnya. Berarti H-nya sama dengan V0-nya adalah 40 dikali T. 40 dikali T, 40 dikali 4. Berarti 160 dikurang setengah dari 10 kali T kuadrat. Berarti 16. Ini coret 8. 8 kali 10, 80. Berarti ini sama dengan 160 dikurang 80. Berapa 160 dikurang 80? Tentu 80 ya. Satunya dalam meter. Berarti jawabannya 40 meter per sekon dan 80 meter. Berarti jawabannya adalah C. Waktu tertentu. Ungkapan berikut yang sesuai dengan grafik tersebut untuk selang waktu dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 3. TA adalah ya. Jadi dari 0 sampai ke 3 TA. Kita lihat grafiknya. Kalau grafiknya begitu, makin bertambah waktunya, terlihat di grafik posisinya berlawanan arah ya, menuju ke bawah dari 2XA ke XA. Itu dari 0 sampai ke TA. Jadi kalau kita lihat ini kelajuannya, kalau ini memang kelajuannya ada nih. Apakah kelajuannya semakin besar atau semakin kecil, ini dilihat dari nanti dia memiliki percepatan apa tidak. Cuman kalau melihat dari grafik, ini bendanya melakukan, kalau dari ini ya, dari 0 sampai ke TA, ini bendanya bergerak dengan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan berarti dia tidak mengalami percepatan atau tidak mengalami perlambatan. Dari TA sampai ke 2 TA, jaraknya tetap, berarti dia sedang diam atau disebut sebagai berhenti. Dari 2 TA ke 3 TA, ini sama dengan tadi. Ini GLB juga. Artinya dia memiliki kecepatan yang tetap, ya. Jadi kalau A, laju benda semakin besar semakin kecil, tentu tidak relevan dengan faktanya yang ditemukan. Yang C, benda bergerak ke arah X positif. Kalau dia bergerak ke arah positif, maka grafiknya harusnya naik. Sedangkan sini grafiknya menuju ke bawah. Berarti jawaban yang paling tepat untuk ini adalah yang D. Oke, gampang ya. Nomor 20. Sebuah benda mengalami gaya dorong sebesar 10 Newton pada permukaan datar dengan mengalami gesekan, sehingga bergerak dan mencapai laju 5 meter per sekon dalam selang waktu 10 detik. Pada detik 10 gaya dorong dilepas dan ternyata 20 detik kemudian benda berhenti. Maka massa benda tersebut adalah, soal seperti ini ada baiknya kamu buat gambarnya. Gambar maksudnya untuk membantu kita dalam menganalisa. Jadi pertama dia didorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Ya, dan dia mengalami gesekan, bergerak mencapai laju nih sampai sini, sampai kelajuannya 5 meter per sekon. Gitu ya, 5 meter per sekon. Berarti di sini anggap kecepatannya belum ada nih, 0 meter per sekon. Nah, sampai di sini dia dilepas. Berarti tidak ada gaya lagi nih. Dilepas dan ternyata 20 detik kemudian benda berhenti.
Sampai di sini nanti kecepatannya sudah tidak ada 0 meter per sekon. Ya, tapi di sini tidak ada gaya dorong, yang ada hanya gaya gesek. Yang ada hanya friction atau F kecil, ini namanya gaya gesek ya. Ini 10 Newton awalnya. Maka massa benda tersebut adalah yang ditanya di soal di sini, massa benda. Ya. Oke, jadi kita anggap ini sebagai kondisi yang pertama. Yang ini adalah kondisi kedua ya. Yang kondisi pertama adalah ketika ada gaya sebesar 10 Newton. Kondisi kedua adalah saat gayanya dilepaskan. Saat gayanya dihilangkan. Oke. Jawabannya. Yang kita lihat kondisi yang pertama dulu ya, yang satu. Yang satu itu adalah melakukan yang namanya GLBB juga. Karena dia mengalami percepatan. Kalau gitu kita hitung persamaannya menjadi, dia ada gaya geseknya ya ke belakang karena dia di lantai kasar. Berlaku hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah F dikurang gaya gesek sama dengan M dikali A. A-nya itu berasal dari perubahan kelajuan dibagi waktu. Perubahan kelajuannya adalah 5 dikurang 0 dibagi waktu 10 detik. Ya, 5 kurang 0. Berarti nanti dapat F-nya 10 dikurang F sama dengan M kali setengah. Gitu ya. Kalau di semuanya kali 2 atau 2-nya kali silang, berarti ini 20 kurang 2F sama dengan M. Ya, itu di analisa keadaan pertama. Sekarang kita analisa yang keadaan kedua. Di keadaan kedua juga berlaku sigma F sama dengan M kali A. Nah, soal permasalahannya adalah gaya yang tidak ada. Yang ada cuman gaya friction, gaya geseknya. Berarti F-nya sama dengan M dikali A. A-nya itu berasal dari delta V per delta T. Gitu ya. Dari 5 mencapai 0. 20 detik gitu ya. Berarti 0 dikurang 5 per 20 detik. Ya, ini min F. Oke. Min F sama dengan M dikali min 1/4. Berarti min ya. Berarti F-nya sama dengan 4F. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita rubah, oke, ini lebih baiknya kita ganti gini aja. F sama dengan M dibagi 4. Ya. Jadi anggap ini ada persamaan 1, yang ini persamaan kedua. Paham sampai sini? Nah, jadi dari persamaan 1 dan 2, kita bikin sini ya. Dari persamaan 1 dan persamaan kedua, maka kita bisa ganti 20 dikurang F-nya ganti M per 4. Berarti 2 dikali M per 4 sama dengan M. Nah, ini kalau kita bagi, ini 2. Dan ini kalau di semuanya dikali 2, ya, semuanya dikali 2, berarti menjadi 40 dikurang M sama dengan 2M. Ini pindah ke sini berarti menjadi 3M sama dengan 40. Dengan demikian berarti M-nya dapatnya 40 per 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Silakan nanti ditonton kembali jika masih belum dipahami ya. Demikian untuk part ini. Insya Allah kita akan sambung kembali untuk soal berikutnya di video berikutnya. Terima kasih bagi yang baru menonton ini, silahkan di subscribe, di like, dan di share. Dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.